ya ketika kita mau berjalan dalam karunia Roh Kudus, kayak kita harus punya dream gitu. Kita harus kayak memikirkan perkara yang di atas gitu. Jadi kayak eh, yang namanya bermimpi, yang namanya dreaming itu kayak nggak boleh yang cepat gitu loh guys. Jadi nggak boleh yang kayak eh, kayak ya 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 Tuhan, aku cuma mau melihat orang kayak eh apa namanya ya ya cuma sekedar kenal Tuhan udah selesai gitu aja, tapi maksudnya kayak harus yang gede gitu. Kalau punya visi itu harus yang besar gitu. Nah, ketika ketika kita punya dream yang besar itu, kita punya kerinduan yang besar buat jiwa-jiwa, terus habis itu ketika kita connect dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita melibatkan Roh Kudus, itu karunia itu akan datang sendiri gitu loh guys, gitu, tanpa kita minta gitu. Jadi Tuhan yang memperlengkapi kita gitu loh, ketika kita mau berjalan dalam dalam Roh Kudus gitu, kayak gitu. Tapi tetap kayak karunia Roh Kudus tuh tetap harus dilatih gitu. Jadi tidak bisa kalau ketika kita ya, kita punya karunia Roh Kudus itu kayak kita ya udah kita biarin aja gitu. Jadi kayak harus tetap dilatih kayak gitu. Nah, terus kita buka lagi ayat di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 dulu. Nah, minta tolong Ruben bacain dong. Gantian. Ya nggak ngantuk. Ayo pasti lupa ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 1. Ya. Sampai 11. Ya, sampai 11. Nah, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Thank you. Nah, jadi kayak jadi kayak semua karunia Kudus itu adalah kayak sign kehadirannya. Kalau kehadirannya Roh Kudus itu kayak menunjukkan kalau Roh Kudus itu emang real, ada gitu. Bisa nggak usah di spotlight. Nggak bisa lihat muka aku sendiri. Oke, lanjut. Nah, jadi kayak kayak karunia itu seperti sign untuk menuju ke toilet gitu guys. Jadi tujuannya karunia ada itu ya untuk memenangkan jiwa-jiwa gitu. Dan karunia itu karunia itu seperti yang tadi sebutkan tadi ya kan, karunia itu fungsional gitu. Jadi dia itu bukan untuk kayak koleksi. Karuniamu ada berapa gitu. Jadi bukan kayak gitu ya guys ya. Gitu. Nah, ketika ketika uh, karunia itu bisa aktif kapan aja gitu. Jadi kayak kayak nggak selalu kayak semuanya diaktifin kayak barengan gitu, tapi kayak bisa bisa diaktifin ketika kita kayak mau dengar-dengaran sama Roh Kudus atau enggak gitu, karena tetap sumbernya dari Roh Kudus gitu. Jadi tergantung kayak kita mau
mau taat nggak gitu sama kudus gitu. Atau kayak waktu kita pakai kayak waktu kita udah ada suara gitu ya kan kayak kamu coba doain orang itu dong, terus itu kita ngomong kayak ada Tuhan aku nggak bisa doain orang itu ya. Ya eh, yang yang penting ketika kita mau berjalan dalam Kanya Kudus, kita juga harus bekerja sama, harus taat dan bermitra sama Roh Kudusnya sendiri kayak gitu. Nah, semakin kita pakai Karunia Roh Kudusnya, semakin kita berjalan di area Karunia Roh Kudus itu kayak Karunia Roh Kudus itu akan semakin muncul gitu guys, kayak gitu. Nah, Karunia Roh Kudus itu senjata guys, senjata yang Tuhan kasih buat kita gitu. Dan itu tuh nyata gitu guys, kayak gitu. Jadi kayak karunia karunia Roh Kudus itu harus karunia Roh Kudus itu harus disandingkan dengan karakter dan mereka harus sama-sama bertumbuh gitu. Karena kalau misal karunia tanpa karakter itu kayak jemaat di Korintus gitu guys. Jadi kayak bisa meskipun karunia itu berguna, tapi karunia itu bisa bisa disalahgunain gitu. Jadi misal kayak yang di jemaat Korintus gitu kan kayak kayak eh dia berbahasa roh tapi kayak momennya nggak tepat gitu. Jadi kayak mungkin pengumuman dibuat bahasa roh gitu kan, siapa yang ngerti gitu ya kan, siapa yang ngerti kalau pengumumannya dibuat bahasa roh gitu. Nah kayak gitu. Jadi eh jadi kayak kayak ketika ketika kita punya kalnya itu yaitu kita gunain untuk orang lain gitu. Tapi eh balik lagi kayak kalian dan karakter gitu kayak kayak harus sama-sama bertumbuh. Soalnya kalau misal tanpa tanpa ada karakter yang baik baik yaitu dari buah roh itu tadi, itu kayak kita bisa aja kayak sombong gitu atau kayak mencari kemuliaannya Tuhan kayak gitu. Jadi kayak harus sama-sama bertumbuh gitu, dan kan ya karunia dan buah roh itu kayak berkaitan gitu. Kayak gitu. Terus salah. Bentar. Nah, jadi di 1 Korintus 14 itu kan kayak kita harus mengusahakan karunia roh gitu ya kan. Kayak kayak karunia roh itu harus dirindukan untuk didapatkan gitu loh. Kayak ketika kita menolak untuk mendapat karunia roh itu artinya kayak kita sedang menolak pemakaian Allah gitu. Kita sedang menolak kayak menolak buat orang lain diselamatkan melalui kita, kayak menolak orang lain ditolong melalui kita gitu. Karena kayak kan Nyawa Kudus itu kan untuk jiwa-jiwa gitu guys. Jadi kayak ketika kita gak mau kita kita menolak karunia roh ya, ya kita sedang menolak Tuhan buat pakai kita lebih lagi kayak gitu. Nah, karunia roh kudus itu kan ada 9 guys, ada 9 juga gitu. Jadi kayak karunia ini tuh saling berkaitan gitu. Misal kayak contohnya kayak kita kita mau kita ada karunia untuk mengadakan mujizat gitu. Nah, kita perlu karunia iman untuk mengadakan mujizat gitu. Kayak gitu. Jadi kayak saling berkaitan gitu, guys. Nah, eh jadi kayak karunia Roh Kudus ini kan bisa dapetin sama siapapun asal kayak hatinya tuh percaya gitu, percaya dan sevisi dengan Roh Kudus gitu. Jadi kayak karena hidup kita juga papangan rohani gitu ya kan guys. Jadi kayak papangan rohani setiap hari, setiap saat gitu ya kan. Jadi kayak kita butuh yang namanya karunia Roh Kudus gitu. Dan dan karunia Roh Kudus itu diberikan ke kita bukan buat kita mendapatkan glory gitu, tapi untuk mengembangkan jiwa. Nah, karunia Roh Kudus ini sebenarnya kayak bisa kayak kayak dari kan ada 9 gitu kan guys. Nah, itu bisa kayak digolongkan lagi gitu. Jadi misal kayak ada gifts of speaking gitu. Jadi kayak gifts of speaking tuh kayak kata-kata hikmat, kata-kata dengan pengetahuan, kata nubuat gitu. Terus ada yang namanya kayak uh, gifts of power gitu. Jadi kayak
ada kayak banyak iman gitu, kayak apa, untuk mengetahui mukjizat, kesembuhan gitu. Terus ada yang namanya kayak revelation gifts gitu. Jadi kayak yang berbahasa roh gitu. Kayak menafsirkan bahasa roh, membeda-bedakan roh kayak gitu. Nah, nah sekarang kita masuk ke karya Kudusnya gitu ya kan. Nah, jadi kayak ada yang namanya berkata-kata dengan hikmat gitu. Nah, berkata-kata dengan hikmat ini dia itu beda sama yang namanya hikmat ya guys. Jadi hikmat itu eh, hikmat itu bukan bukan karunia gitu. Jadi yang karunia itu berkata-kata dengan hikmat. Nah, hikmat itu lebih kayak kayak tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan gitu. Dan biasanya kayak lebih mengarah kayak ke diri kita gitu. Dan kayak hikmat itu dasar dari segala perbuatannya kita gitu. Nah, misal misal kayak kayak Salomo gitu kan contohnya. Jadi Salomo itu kan pernah menghadapi kasus yang kayak ada dua ibu kayak rebutan anak gitu kan. Ini anakku, enggak ini anakku gitu. Nah, terus itu kan Salomo itu kan juga nggak tahu tuh ini anaknya siapa gitu ya kan. Nggak tahu gitu. Itu kan juga nggak ada tes DNA ya guys. Nah, jadi Salomo kan juga pasti punya pressure gitu buat nentuin saat itu juga gitu. Meskipun kayak Salomo punya naluri naluri dan firasat gitu, tapi kayak tetap naluri dan firasat kita kan bisa aja salah gitu ya guys. Nah, jadi kayak kayak eh kayak Salomo merenung gitu kan, merenung merenung firman Tuhan. Nah, ini pentingnya merenungkan firman Tuhan gitu guys gitu. Kayak ketika kita merenungkan firman Tuhan, kayak gak cuma keputusannya kita, tapi juga kata-katanya kita juga berbobot gitu guys. Kayak gitu. Jadi, eee, itu yang namanya hikmat, guys. Terus habis itu beda sama berkata-kata dengan hikmat, words of wisdom gitu. Jadi, kayak berkata-kata dengan hikmat itu kayak lebih ke kayak kita tahu cara jawab orang lain tuh kayak gimana gitu. Nah, dan tuh kayak dikasih sama Tuhan tuh kayak spontan gitu, tepat waktu dan tepat guna gitu. Jadi misal kayak kita, misal kayak di pengadilan gitu ya kan. Tuh, misal kayak, waktu rasul-rasul disesat, terus habis itu kayak mereka harus kasih jawab gitu ke imam besar gitu. Nah itu kan kalau misalkan baca gitu di Alkitab gitu ya kan, kan kayak jawaban itu mind-blowing gitu ya kan. Nah itu kadang-kadang dengan hikmat gitu. Jadi kayak, lebih ke arah menjawab sesuatu gitu. Tapi, berkata-kata dengan hikmat itu nggak selalu kayak berguna cuma buat di pengadilan tok gitu, tapi berkata-kata dengan hikmat itu juga bisa dipakai waktu kayak parenting, entah itu kayak buat nge orang. Nah itu, berkata-kata dengan hikmat tuh penting di situ, kayak gitu. Jadi, eee, lebih ke arah kayak lebih ke arah kayak konseling gitu. Nah, buat konseling. Nah, terus habis itu ada yang namanya berkata-kata dengan pengetahuan gitu. Nah, berkata-kata dengan pengetahuan tuh beda sama berkata-kata dengan hikmat ya guys ya. Jadi kayak berkata-kata dengan pengetahuan itu kayak, mengetahui hal-hal yang nggak kita ketahui gitu, dan sifatnya itu rahasia. Nah, misal kayak kita tahu kehidupannya orang gitu, kayak, misal kayak dia lagi marah sama orang gitu ya, lagi sedih gitu. Nah, itu kayak Roh Kudus yang kasih tahu ke kita gitu, kayak, apa yang ada di orang itu gitu. Jadi mungkin kayak semacam kayak tahu isi pikirannya Tuhan gitu, nah kayak gitu. Jadi kayak, dibukakan hal-hal yang mungkin kayak cuma cuma Tuhan sama Om itu tok yang tahu gitu. Misal kayak habis jatuh dalam dosa pornografi misalnya gitu kayak, ya itu sih tahu gitu kecuali Om itu sama Tuhan gitu. Terus habis itu Tuhan bukain kayak, "Om ini habis jatuh dalam dosa loh," gitu, kayak gitu. Dan itu untuk menyatakan kalau, ya Tuhan tuh emang Maha tahu gitu guys, kayak gitu. Nah, tapi, berkata-kata dengan pengetahuan ini itu kayak, ya itu bakal muncul ketika kita bergaul sama Tuhan gitu loh. Gak bisa kayak waktu kita cuek-cuekan, terus habis itu kayak kita nggak ada ngomong sama Tuhan, terus itu kayak pas ada butuh itu datang ke Tuhan, ya
Tuhan bakal diam gitu guys gitu. Jadi kayak itu muncul ketika kita kita intim dengan Tuhan gitu. Dan terus kayak eh, perlu yang namanya bergaul intim dengan Tuhan itu pasti perlu bangun kehidupan doa juga gitu. Jadi kayak mungkin waktu kita selesai selesai doa gitu ya kan, kita mungkin nggak ngerasa apa-apa gitu loh. Tapi waktu di kehidupan nyata kayak ada tuntunan Tuhan yang bisa kita rasain gitu ketika kita bersekutu dengan Tuhan kayak gitu. Dan kalau aku di situ itu bisa yang berkata yang pertama ini bisa dilatih lewat kayak dengerin orang curhat gitu, terus saya tuh kasih kasih penerimaan ke orangnya, terus saya itu kayak direspon juga gitu, tidak bisa dilatih lewat hal-hal itu. Nah, terus habis itu ada yang namanya karunia iman gitu. Nah, jadi kayak kayak tadi iman tuh beda dengan karunia iman gitu. Ya beda, tidak mempercayai sesuatu yang benar-benar mustahil, tidak bukan iman biasa gitu. Bisa karunia iman tuh bisa kayak membuat kita berani untuk do something gitu. Jadi misalnya kayak yang awalnya kita nggak berani buat doain orang gitu, terus saya juga kayak kita tiba-tiba berani buat doain orang tumpang tangan. Nah, kayak gitu. Nah, terus itu ada karunia kesembuhan. Nah, karunia kesembuhan ini nggak cuma kesembuhan jasmani gitu ya kan, misal kayak lumpuh berjalan gitu. Nah, kayak nggak cuma kayak itu, tapi bisa soal kesembuhan batin juga. Nah, terus itu ada yang namanya karunia nubuat gitu. Jadi karunia nubuat itu nggak cuma kayak memamerkan masa depan ya. Tapi bahasanya juga bukan memamerkan masa depan ya guys, tapi kayak lebih ke ngasih tahu pesan Tuhan gitu soal apa yang ada di depan gitu. Tapi itu bukan karunia nubuat itu nggak cuma itu gitu. Itu termasuk bagian dari karunia nubuat. Tapi eh ya itu bagian dari karunia nubuat tapi karunia nubuat itu nggak cuma soal itu gitu. Jadi karunia nubuat itu lebih ke arah kayak kayak ketika kita mau bersaksi gitu atau sharing tentang tentang Yesus gitu, apa yang dia mau gitu. Jadi kayak menyampaikan pesan Tuhan gitu. Jadi kalau kalau kalian nubat ini itu biasanya buat awalnya sharing gitu. Nah, jadi kayak supaya sharingnya itu bisa berdampak gitu, penuh urapan dan kuasa kayak gitu. Jadi eh mungkin kayak sharingnya itu gak yang kayak panjang gitu ya kan, gak yang panjang yang bertele-tele gitu, tapi mungkin kayak cuma 20 menit sharing, tapi sharingnya tuh bisa kayak kena di hati, bisa nampol gitu. Nah, kayak gitu. Jadi eh kalian ini juga selalu sejalan dan gak pernah bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Nah, terus itu ada karunia membeda-bedakan eh membeda-bedakan roh gitu. Jadi kayak kalau membeda-bedakan roh ini itu dia tuh kayak membedakan ini tuh roh kudus atau bukan sih gitu. Jadi kayak mendeteksi gitu. Jadi kayak membedakan ini uh, spirit mana atau kayak kuasa dari mana kayak gitu. Nah, biasanya itu kayak sense yang dibuka itu bisa kayak mata gitu misalnya gitu. Terus atau kayak uh, kayak mencium bau-bau yang gak enak gitu misalnya. Nah, kalau misalnya ada wajah itu kayak mencium bau yang gak enak gitu. Nah, bisa kayak gitu. Ya, kayak bisa macam-macam gitu. Nah, biasanya aku dan berjalan dalam area ini ya nggak bukan. Amin. Jadi jadi kayak membedakan roh itu kayak untuk membantu orang kelepasan gitu kayak gitu. Terus saya itu tapi membeda-bedakan roh itu beda dengan menghakimi ya guys ya. Jadi kayak kalau menghakimi itu kan kayak membunuh karakter orang gitu, terus kayak disitakan kanan kiri gitu. Tapi kayak membeda-bedakan roh itu enggak kayak gitu. Nah, terus saya itu ada ini berkata-kata dengan bahasa roh gitu ya. Kayak gitu. Jadi berkata-kata dengan bahasa roh itu kayak tanda awal dari kita kebenaran Roh Kudus gitu. Jadi dan kayak semacam kayak gerbang awal dari kawannya-kawannya yang lain gitu. Karena kayak
karena kayak kalau bahasa roh itu kayak kita connect ke Bapa gitu tanpa adanya perantara gitu. Dan itu berguna buat kayak bangun diri kita sendiri, terus itu kayak buat orang lain juga kayak gitu. Dan kayak bahasa roh itu kayak bukan yang kayak bukan yang kayak keharusan, tapi dia itu lebih kayak kehausan gitu. Jadi kayak emang kayak sesuatu yang kita rindukan untuk kita dapat gitu, guys. Nah, kayak gitu. Terus saya itu kayak bahasa roh itu kayak kayak bisa kita pakai gitu untuk kita kayak curhat ke Tuhan gitu, kayak berdoa soal hal-hal yang kayak melampaui akal gitu dan sifatnya kayak rahasia gitu. Dan kayak bahkan iblis pun juga nggak tahu gitu apa yang kita doain ketika kita berbahasa roh kayak gitu. Jadi yang tahu itu cuma yang tahu ya 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 itu kayak antara kita dan Tuhan kayak itu. Kayak gitu. Terus habis itu eee, kayak bahasa roh itu tapi ya ini untuk hanya roh sih. Jadi kayak kayak bisa padam ketika ya dibiarin gitu. Jadi kayak tetap harus dilatih kayak gitu. Terus habis itu eee, kayak kayak ketika kita berdoa dengan berbahasa roh itu kayak kita kita berdoa untuk rencana rencana Tuhan yang kayak gak bisa kita duga gitu, yang kayak lebih tinggi dari rencana kita gitu. Jadi kayak kita lagi membangun manusia rohnya kita gitu, kayak buat sesuatu yang mungkin kayak kita itu, kita tuh dibuat ready untuk sesuatu hal yang kita nggak tahu gitu. Misal misal kayak, eee, di di tahun depan gitu misalnya, kayak kayak Ujasnya bakal ngomong di KKN kampus gitu, asik gitu. Jadi bisa di KKN kampus gitu. Nah mungkin kalau misal Jesse bayangin sekarang gitu, itu kayak, bayanginnya kayak takut-takut sendiri gitu mungkin, kayak gitu. Tapi kayak, dengan berbahasa roh ya, kayak Jesse dibuat ready gitu loh untuk itu, gitu loh, kayak gitu. Saya itu kayak bisa bisa kayak buat kita rasanya kayak dejavu gitu. Jadi kayak mungkin waktu kita ketemu sama orang terus kita ngerasa kayak, "Kok aku rasanya kayak dejavu gitu ya?" Kayak kayak, kayak seakan-akan kayak kayak rasanya kayak nggak asing sama kamu kayak gitu. Ya bisa kayak gitu. Nah terus habis itu, bahasa roh itu penting karena kita itu tempatnya kita kayak berpartner dengan Roh Kudus gitu. Nah terus habis itu ada menafsirkan bahasa roh, tuh. Jadi menafsirkan bahasa roh ini untuk, ya menunjukkan kalau bahasa roh itu benar-benar ada gitu, dan kembali lagi untuk jiwa-jiwa, gitu. Nah nah terus habis itu kayak tadi udah bahas kayak kaunya ya kan, jadi kayak, cara dapetinnya gimana gitu. Nah cara dapetinnya itu, yang pertama ya harus diminta gitu, harus diminta kayak, "Tuhan aku mau mau minta kaunya, ya minta minta tuntunan Kakaknya ini gitu." Nah kayak gitu. Terus habis itu kayak, harus dipraktekkan juga gitu dan harus disengajakan gitu. Misal kayak kita start dari doain orang gitu, terus habis itu kayak terus berjalan di area itu gitu. Misal kayak yang, mau berjalan di area kesembuhan gitu misalnya. Jadi kayak ya doain orang sakit gitu misalnya, gitu. Kayak gitu. Terus habis itu harus kayak mendengarkan suara Tuhan gitu ya kan. Ini bagian dari karunia Roh Kudus gitu. Jadi kayak, eee, bukan bukan yang kayak kita memaksa Tuhan untuk ikut sesuai apa yang kita mau gitu, tapi kayak kita semacam kayak tim suksesnya Tuhan gitu. Jadi kayak kita yang mendukung Tuhan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu, mmm, kayak 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 karunia itu yang kita pakai dalam pelayanan kita gitu dan kayak, harus harus minta ke Tuhan gitu buat buat membawa kita ke pengalaman supernatural dengan Tuhan gitu, guys. Jadi kayak, harus harus punya dream juga gitu, harus punya visi gitu, kayak kamu melihat apa gitu, kamu melihat, misalnya kayak kamu melihat kayak kampusmu dimenangin gitu, kayak gitu. Jadi kita harus punya visi yang besar gitu dan take time buat dengerin
maunya Tuhan tuh apa gitu kita lakuin gitu. Nah, itu kuncinya untuk bisa kayak tapi tuntunannya Karunia Roh Kudus itu. Kayak gitu kan. Apa ya? Ngomong panjang. Gitu. Nah, jadi itu Karunia Roh Kudus sama buah Roh Kudus. Buah Roh. Ya itu mungkin ada yang mau tanya-tanya. Minum saya guys. Halo, gimana Pak? Oh, iya, sayang. Apa? Bisnya mau jalan 1 menit lagi sayang. Ayo. Wah, bisa-bisanya. Kan aku yang sewa tuh sayang bis. Apa lagi? Ayo, ini dingin banget ya. Udah. Ayo, ntar kita ditinggal bis. Oh, lihat banyak es krim gitu. Apa nih kali bohong? Apa ini? Ada yang mau tanya-tanya. Kasih papa. Pak, ini Pak gitu. Udah, orang-orang kasih papa. Kasih papa, ayo kasih papa. Enggak bohong dong, kan emang Koden juga di area itu. Ya enggak? Kamu malah ngambil ciki. Siapa Tapi gimana Evi? Sudah ketiduran belum? Belum ketiduran kamu. Ayo, kita naik bis lagi, lihat bisnya. Sudah tidur lagi. Ya, kita naik bis lagi. Ada lagi. Lihat tuh pantai depan. Kamu malah ngambil ciki. Siapa yang Iya, nyuruh ambil ciki? amat. Bayar. Ini sini nak. Bayar situ nak. Yang mau tanya-tanya. Ayo, kita naik bis lagi, lihat bisnya Au. Ini bisnya Au nih. Ya, kita naik bis lagi. Paling sensitif. Sampai bisa cinta. Lihat tuh pantai depan. Pantai. Aurora tuh udah pernah loh kesini. Sudah, itu pas bayi banget. Sierra yang belum pernah. Sudah sampai, kita ke pantai. Yeay. Iya, guys. Ya, aku gak cocok naik bis. Kepalanya natap. Kan nunduk sayang. Yeay. Udah nyampe, Au. Sumpah Aurora doang yang paling gaya ya. Dia pakai kacamata hitam gitu ya. Ntar foto OOTD deh. Lihat guys, gaya kali dia guys. Kalah aku guys. Rame banget guys tuh. Au, rame sekali di sini Au. Adiknya kepanasan. Iya. Ini pertama kalinya Sierra mau injek pasir. Coba ya. Mama, tapi kalau kok cerita bendera Kalau itu dia berani guys. Kalau dulu tidak ada cahaya ilahi. Sierra udah nginjek pasir. Ini juga Aurora juga. Yeay. Mana itu loh. Mana? Lihat adik. Ini kakinya papa. Tuh. Siram. Kena Au. On guys, aneh kalau kalian nggak on mic. Terutama dia yang namanya Denny. Manis buahnya INN. nyangin. Mau snackin aja. Pilih aman dengan Amar. Aman karena Amar punya fitur berangkas. Aman karena Amar punya fitur celengan dan deposito berbasis AI. Aman soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih Amar Bank. Kan? Gitu. Baru aku bilang guys, Aurora takut pasir. Enggak apa-apa, ya ntar biasa gitu. Adik aja diem tuh. Tuh, lihat tuh Sierra. Sierra lo lihat tuh, udah jalan-jalan. Kan semangatnya masih ngobrol ya terbiasa. Pinter. Ayo, jalan. Terus. Hop. Yeay. Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. It's okay? Kiss dulu. Gimana guys, masih ada mau bertanya? Ya. Enak ya sekali jadi jemaat. Jalan aja. Sudah 2 tahun gak pernah jadi jemaat aku ya. Jalan. Enak sharing jadi. Turun. Oke, saya mau tanya lagi. Beri applause dulu buat Feli. Rasa ini the first time dia sharing. Plus pengajaran, namanya pengajaran ya. The first time dia pengajaran. So, nanti juga akan ada revivalis baru. Ya, jangan kita nggak boleh judgement karena kita nggak lebih baik dari Feli ya. Kamu jangan ngomong kok nggak kayak waktu ini. Aku soalnya sharing 2 tahun ya guys. 2 tahun lebih ya. Gitu ya, 2 tahun lebih. Aku baru ngerti kan.
ya 3 tahun lah, jangan ya 3,5 jangan ya jangan kaget gitu loh. Memang all juga begitu gitu ya, kontekannya full gitu ya, so nggak usah minder juga ya. Jangan lihat orang yang sudah prosesku panjang guys ya sampai dihina-hina orang gitu kan gitu tuh. Kok dapat tema yang buruk, tema-tema yang nggak kuasai, nah itu kalang kabut sudah ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ayo, foto dulu yuk. Habis ini kalau nggak ada yang tanya, tak tanya. Guys, komen di bawah guys. Next kita ajak. Karena kalian jangan kebiasaan ya. Ini saya kalau sama pembicara lain jangan nggak boleh begitu kayak gitu. Ini harus betul paham. Oke, saya foto dulu. Lihat mama, foto sama mama. Yuk foto. Ayo Feli, tolong Feli. Oke, bentar. 1, 2. Kamu lurus satu aja kamu. Yuk. Iya, 1, 2. Nah, oke, sip. Bentar. Telat Clemens, tolong. Anda ada 3 baru emo. Mohon maaf, jauh sekali emonya. Pas 2 aja udah mulai emo. Pas 2. Nge-lag kan, masih delay di sana kan ya. Ayo lagi dong. Iya. Udah. Oke. Belum. Oke. 1, Ya. 2. Oke. Nah, oke, so ada yang mau tanya sekali lagi. Jadi the first time pengajaran itu sulit ya guys. Kita perlu belajar lebih jauh kayak gitu. Tentunya beda, gitu ya. So makanya kita harus menghargai orang ya, kayak gitu. Mau duduk nih, lihat papa duduk. Kita sedang mewujudkan beberapa revivalis baru. Ingin ke depan aku bisa duduk manis. Setelah 3 tahun selalu sharing aja. Dulu di zaman awal-awal HM dulu malah sharingnya tiap hari. tiap menit. Haleluya, itu prosesku, makanya aku bisa ngomongnya bisa seperti ini, puji Tuhan ya. Tentunya ini kemuliaan nama Allah lah, untuk kemuliaan nama Allah kayak gitu. Dan ya salah satu karunia yang buat kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, oke. Ada yang mau tanya untuk menghargai Feli karena juga kalian diem-diem aja kan gak ada on cam ya. Aku mau tanya dah, tak bela Feli hari ini. Jadi udah dibahas semua ya, Baro, Karunia Roh ya. Jadi aku mau ikut bagian tengah-tengah mau masuk Karunia Roh ya, karena aku juga ada makan Cincia juga tadi ya. Jadi biar kalian paham dan kalian juga ngerti. Aku juga make sure kalian. Tentunya ini pengajaran ini bukan sembarang ya guys. Tentunya Feli juga lewat. Jangan takut juga. Tentunya Feli sudah lewat juga QA-nya gitu kan. Pasti aku udah tahu juga. Tentu semua materi lewat aku dulu. Jadi ada panduannya juga. So jangan takut kayak aduh.